Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azri Latifah dengan NIM 2505336. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika job growth dan tantangan digitalisasi di Indonesia, analisis struktural ketenagakerjaan dan strategi perlindungan pekerja dalam kerangka SDG. Pertama, abstrak. Penelitian ini menganalisis fenomena jobless growth di Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi penyerapan tenaga kerja yang cukup, yang dipengaruhi oleh digitalisasi, AI, dan kesenjangan keterampilan. Selain itu, dinamika sektor informal juga menjadi perhatian. Untuk mengatasi masalah ini dan mencapai agenda pekerja layak pada SDG, penelitian ini menyarankan kebijakan makro yang sinergis, program link and match pendidikan dengan industri, formalisasi sektor informal melalui UMKM dan inklusi keuangan, serta perlindungan hak pekerja. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan merata pada tahun 2030. Selanjutnya, pendahuluan. Pertumbuhan PDB tidak lagi menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan nasional, terutama karena fenomena jobless growth di Indonesia. Di tengah ekspansi ekonomi yang digerakkan oleh sektor padat modal dan teknologi tinggi, penyerapan tenaga kerja tidak meningkat secara signifikan, yang mengakibatkan menurunnya elastisitas kemampuan bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Disrupsi teknologi seperti otomatisasi dan AI memperparah masalah ini dengan menggantikan pekerjaan konvensional, menimbulkan risiko pengangguran dan teknologi kesenjangan sosial. Artikel ini akan menganalisis interaksi antara jobless growth dan digitalisasi, membahas kesenjangan keterampilan, kerentanan pekerjaan informal, dan merumuskan kebijakan untuk mencapai Sustainable Development Goals, yaitu mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu dinamika jobless growth dan tantangan digitalisasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lagi menjamin keberhasilan pembangunan jika memicu fenomena jobless growth, yaitu kondisi ketika ekonomi tumbuh tetapi gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai. Di Indonesia, ancaman ini makin nyata karena ekspansi ekonomi lebih didominasi oleh sektor padat modal dan teknologi tinggi ketimbang sektor padat karya, yang berakibat pada penurunan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh arus digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan, yang satu sisi meningkatkan efisiensi industri, namun di sisi lain memicu disrupsi besar bagi pekerja berketerampilan rendah karena pekerjaan konvensional mulai digantikan oleh mesin. Alhasil, risiko pengangguran teknologi dan ketimpangan sosial kian meningkat, sehingga memaksa pasar tenaga kerja untuk melakukan transformasi radikal di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Selanjutnya yaitu analisis skill gap dan relevansi kualitas sumber daya manusia. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia juga dipicu oleh skill gap, yaitu kesenjangan keterampilan, di mana lulusan pendidikan formal seringkali tidak memiliki kompetensi praktis dan literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Akibatnya, sektor berbasis teknologi tinggi gagal menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Berdasarkan teori human capital, solusi ASEAN untuk mengatasi masalah ini adalah reformasi kurikulum pendidikan melalui penguatan program link and match antara lembaga vokasi dan industri swasta, serta penyediaan pelatihan potensial yang adaptif agar tenaga kerja domestik lebih berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan perubahan landscape ekonomi. Selanjutnya yaitu sistem pekerja informal dan strategi penguatan UMKM.
secara bertahap serta memperluas inklusi keuangan melalui kredit usaha rakyat yang pendampingan digitalisasi agar pelaku UMKM dapat naik kelas dan mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Selanjutnya, sinergi kebijakan makro dan perlindungan hak pekerja dalam kerangka SDG. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak memerlukan sinergi kebijakan yang komprehensif antara otoritas moneter yang menjaga stabilitas makro dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan projek. Alokasi anggaran perlu difokuskan pada infrastruktur digital rural, insentif industri padat karya, serta jaringan pengaman sosial, di mana investasi asing harus diukur dari efek penggandaan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Di samping itu, regulasi hak-hak pekerja seperti upah adil dan jaminan sosial harus ditegakkan secara konsisten sebagai investasi sosial untuk memicu produktivitas, bukan sebagai beban industri. Melalui keterpaduan langkah ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat demi merealisasikan komitmen global SDG pada tahun 2030. Selanjutnya, kesimpulan. Tantangan ketenagakerjaan di Indonesia bersifat kompleks dan struktural, melalui dari fenomena jobless growth akibat pergeseran dari sektor padat modal dan disrupsi teknologi, hingga masalah skill gap yang menghambat penyerapan tenaga kerja lokal ke industri modern karena kurikulum pendidikan yang belum selaras. Kondisi ini dipengaruhi oleh dominasi sektor informal yang rentan serta keterbatasan modal dan lokasi digital pada UMKM yang menghalangi terciptanya pekerjaan layak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi modal manusia yang adaptif, penguatan UMKM, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang tegas untuk melindungi hak pekerja sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mencapai target SDG pada tahun 2030. Baiklah, hanya itu penjelasan dari artikel yang telah saya buat yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.